Selamat siang semuanya. Di saat ini kita akan melakukan diskusi yang santai namun sangat edukatif dengan Bang Lawrence Ikinia. Selamat siang Bang. Selamat siang Kak. Bagaimana kabarnya Bang? Puji Tuhan, baik sekali. Iya, saya izin baca sedikit CV dulu ya Bang. Jadi Bang Lawrence Ikinia ini saya namakan dia anak emas dari timur teman-teman. Karena memang dilihat dari prestasi yang diraih maupun pengalaman-pengalamannya sudah sangat banyak. Di tahun 2017 beliau meraih gelar diploma in New Zealand Certificate of English Language Studies in IBU New Zealand. Di tahun 2019 beliau menamatkan Bachelor of Contemporary International Studies in IBU New Zealand, dan di tahun 2022 beliau meraih gelar Master of Communication Studies in Auckland University of Technology. Luar biasa sekali Bang. Jadi sekarang beliau merupakan dosen program studi ilmu hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia. Namun sebelum itu sudah banyak sekali pengalaman yang beliau raih. Jadi sebagai anak timur, saya secara pribadi sangat bangga to be in your presence Bang, karena memang beliau merupakan anak muda yang berprestasi namun juga sangat humble. Sehingga terima kasih Bang Lawrence atas kesediaan menjadi narasumber kami di saat ini. Dan kali ini Bang, kita akan membahas salah satu topik yang menurut saya ini sangat relevan dengan keadaan akhir-akhir ini. Jadi kita akan saling bertukar pikiran mengenai keamanan di hadapan regionalisme dengan menganalisis kawasan di Asia Pasifik dalam menanggapi sistem intrusif yang terjadi di kawasan tersebut Bang. Yang mana kalau kita berbicara tentang kawasan Asia Pasifik, saya rasa ini merupakan expertise-nya Bang Lawrence sendiri. Jadi selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan melakukan diskusi santai namun tentunya edukatif. Tanpa berlama-lama nih Bang, sesuai dengan judul kita akan menganalisis tentang keamanan. Jadi menurut Bang Lawrence sendiri, what define a security? Apa sih keamanan itu, konsep keamanan, dan kira-kira mengapa itu relevan kita bahas kalau dalam cakupannya di Asia Pasifik? Baik, terima kasih. Yang pertama, Elka bersama teman-teman yang sudah mengundang saya. I'm extremely grateful and also humbled to be with you all right now. Saya jadi dia mau bahasa Inggris. So gini, terima kasih. Ini sangat menarik kalau kita bicara persoalan keamanan. Kalau saya melihat keamanan, atau saya mendefinisikan keamanan itu ada beberapa hal. Yang pertama, keamanan batin dulu. Jadi keamanan yang dibutuhkan oleh setiap individu manusia. Kemudian setelah itu keamanan dalam keluarga atau komunitas. Kemudian setelah dari keluarga komunitas, di skop yang agak luas itu ada masyarakat atau society, dan di tingkatan yang paling tinggi itu ada state, dan di atas dari state itu ada region atau kawasan. Ya, saya melihat keamanan itu sederhana, sangat sederhana, yaitu suasana ketenangan, suasana kenyamanan yang dirasakan oleh kelompok atau orang-orang yang ada di suatu kawasan tertentu. Dalam hal ini Asia Pasifik, kita bicara soal keamanan itu, dia tidak terlepas daripada keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh negara-negara di kawasan Pasifik. Dan juga hal itu membuat kita berpikir bagaimana caranya kita hidup aman dan nyaman di daerah kita sendiri. Jadi itu sih agak panjang, tapi sederhananya adalah suasana ketenangan yang kita rasakan di rumah kita sendiri, dan di kampung halaman kita sendiri, dan di dusun kita sendiri. Itu jadi konsep keamanan itu bukan sekedar kita berbicara cakupannya luas ya Bang, namun keamanan batin yang tadi seperti yang disampaikan Bang Lawrence juga punya kontribusi besar dalam kita merasa aman gitu ya Bang. Tadi
di judul juga kita membahas tentang sistem intrusif, dan memang kalau di dalam ranah ilmu hubungan internasional, sistem intrusif itu sangat lekat dalam berbagai konflik maupun persoalan, Bang. Tapi untuk orang-orang awam, mereka belum terlalu mengenal sistem intrusif ini apa sih, dan kira-kira dampak yang dibawa oleh sistem intrusif sebenarnya dia baik atau buruk bagi aktor-aktor dalam hubungan internasional. Baik, terima kasih. Sebelum itu izinkan saya untuk ini ya, tunjukkan salah satu buku yang ini buku yang ditulis oleh Abang Arthur Jefferson Maya. Beliau sebagai kepala prodi hubungan internasional di Universitas Kristen Indonesia. Dan saya mendapatkan banyak inspirasi dari tulisannya ini. Jadi buku ini ditulis oleh studi masternya dan beberapa penelitian yang dilakukan oleh beliau. Nah, saya melihat sistem intrusif itu dari dua sisi, ada positif dan negatif. Jadi, tapi lebih cenderung kepada yang positif. Kalau kita melihat kawasan Asia dengan Pasifik, ini banyak aktor. Jadi saya melihat aktor yang bermain untuk menanamkan atau memainkan sistem intrusif di Pasifik itu ada kurang lebih 3 layer atau 3 lapisan. Lapisan paling atas atau tingkatan paling tinggi itu the battle atau persaingan ideologis. Jadi ideologis dalam hal ini kalau kita lihat di Pasifik itu antara komunis dengan demokrasi. Terus setelah itu di bawah itu the middle the battle between the middle power itu states. Jadi di sini ada persaingan negara-negara yang ada di tengah dalam hal ini. Kalau di paling atas yang tadi itu ada gerbongnya Cina dan sekutunya, terus di pihak yang lain tuh ada gerbong USA dan sekutunya. Kemudian di second layer itu ada Australia. Kemudian sekarang Indonesia mulai muncul di the middle player. Second layernya. Iya, second layer. Kemudian di bagian terakhir itu ada negara-negara tertinggal yang sedang berjuang untuk mau mencapai statusnya sebagai negara berkembang. Nah, jadi sistem intrusif ini sedang dimainkan oleh atau sedang diupayakan oleh negara-negara yang sudah maju. Kemudian negara maju itu mereka ada di layer yang paling atas atau di tingkatan yang paling tinggi. Nah, dan kita bisa lihat bagaimana China manuver masuk ke Pasifik, kemudian United States manuver masuk ke Pasifik juga. Dan kemudian bagaimana kita bisa melihat cara mereka menunjukkan sistem intrusif mereka itu di kawasan. Nah, China menggunakan approach atau pendekatan melalui ekonomi. Kemudian Amerika dan sekutunya melakukan pendekatan melalui keamanan, security, defense and security. Jadi kalau kita melihat di sini itu bagaimana negara-negara ini kemudian sudah melakukan sistem intrusif ini di Pasifik atau tidak, atau sudah berhasil atau tidak upaya yang mereka lakukan, ini sangat menarik. Secara ekonomi kita bisa lihat China sudah merembes masuk ke negara-negara Pasifik. Hampir negara Pasifik itu investasi China yang udah masuk ke sana itu sudah sangat besar. Bahkan utang luar negeri mereka itu tidak bisa dilunasi. Contoh kasus itu Fiji. Fiji punya beban utang luar negeri dalam hal ini dengan China yang begitu besar. Kemudian negara-negara yang lain juga. Contoh kasus yang lain itu adalah misalnya dalam kegiatan meeting APEC 2019 di Port Moresby di Papua Nugini, semua venue atau fasilitas-fasilitas utama yang digunakan untuk kegiatan APEC itu dibangun oleh China. Nah, ketika kegiatan berlangsung, setiap bangunan itu China kibarkan bendera Tionghoa. Setiap bangunan yang mereka bangun. Begitu delegasi Amerika masuk, dia datang ke Port Moresby, mereka kaget. Sampai wakil presidennya itu, wakil presiden Donald Trump, itu sampai kaget. Kok
bisa ya gitu. Di negara-negara sekutu dengan Amerika itu mereka gitu. Kenapa ini di negara berdaulat kok bangunan-bangunannya bendera negara lain yang dikibarkan gitu? Tidak bisa seperti ini. Nah, itu contoh kasus. Artinya mereka sudah merasa terganggu. Nah, itu salah satu contoh dari sekian banyak infiltrasi yang sudah berhasil dilakukan oleh China melalui ekonomi. Nah, kemudian lewat US kita bisa lihat sekarang perkembangan banyak sekali yang sedang dilakukan oleh US dan sekutunya di Pasifik. Memang US juga punya kontribusi secara ekonomi di Pasifik, tapi tidak sesignifikan China. Makanya US approach-nya atau pendekatannya lebih kepada pendekatan militer. Makanya di sana dibangun misalnya di Manus Island, salah satu pulau dari PNG itu dibangun sedang dibangun itu military base. Jadi angkatan lautnya mereka sedang dibangun di sana. Terus kita juga ketahui eksistensi militer Amerika yang begitu luar biasa di Hawaii, kemudian di Palau, kemudian di Australia, di Darwin, dan yang lainnya. Ya, sementara gitu dulu ya, nanti abang. Siap. Jadi apakah kita bisa memahami sistem intrusif ini sebagai adanya intervensi yang dilakukan oleh negara-negara besar? Bisa dibilang seperti itu, Pak? Yes, kita bisa. Itu tergantung motifnya. Jadi apakah itu bagian daripada intervensi atau bagian daripada penyebaran misi mereka di kawasan. Dan kalau itu intervensi, boleh dikatakan iya, itu suatu intervensi. Karena setiap misalnya negara-negara besar China dan gerbongnya, kemudian US dan gerbongnya, ketika mereka ada di Pasifik itu kan, mereka punya satu agenda. Dan kita bisa mengatakan bahwa mereka datang ke sini sebagai bagian dari intervensi, atau mereka datang ke sini sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa wilayah ini bagian daripada kekuasaan mereka. Nah, itu tergantung, sangat subjektif. Sangat menarik nih Bang, karena kalau kita tadi seperti penjelasan Bang Lawrence, kalau kita melihat di kawasan Asia Pasifik ada istilahnya dua kubu besar, Amerika dan sekutunya hadir di bidang keamanan lewat intrusif, begitu juga Cina dan sekutunya masuk lewat ekonomi nih Bang. Sebagai seorang anak muda yang kalau kita lihat CV Bang Lawrence yang saya baca tadi, banyak berkuliah, menghabiskan waktu berkuliah di luar negeri, khususnya di New Zealand. Kira-kira sebagai anak muda yang tinggal di sana dalam, saya rasa periode waktu yang cukup lama ya Bang, kira-kira adakah dampak nyata contoh dari sistem intrusif yang masuk ke tempat Abang berkuliah di situ atau seperti apa? Iya, ini sangat menarik. Jadi sistem intrusif ini kan sebelumnya yang perlu kita ini adalah kita mengerti, kita paham bersama dulu adalah intrusif itu artinya apa? Intrusif itu artinya kalau dilihat memang banyak penafsirannya ya. Tapi yang saya mengerti secara sederhana itu adalah influence atau pengaruh yang mau disebarkan atau yang mau ditanamkan oleh negara-negara yang punya power atau yang punya kuasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya lihat Selandia Baru ini negara yang unik karena dia secara historis dan sampai saat ini itu masuk di dalam bloknya Amerika, blok atau dia satu alliance dengan Amerika. Jadi kalau kita bicara hubungan internasional, sebagaimana Amerika itu memainkan perannya itu negara-negara besar. Jadi dalam apa itu namanya mempercepat sistem intrusif mereka ke dalam negara Selandia Baru sendiri, itu tidak terlalu nampak karena Selandia Baru itu dilihat sebagai partnernya, di mana Amerika dan sekutunya itu bisa menjaga eksistensinya dan menjaga kekuasaannya di Pasifik. Itu yang saya lihat. Terus Selandia Baru juga jadi dilihat sebagai partner Amerika dalam hal ini untuk negara-negara Polinesia. Jadi di sana ada misalnya Tonga, Samoa, Cook Islands, Niue, Tokelau, terus dan yang lainnya. Nah, jadi Selandia Baru itu dia sebagai partner atau eksistensi atau kehadiran
secara fisik dari bloknya mereka di Pasifik. Dan itu tidak hanya New Zealand, ada juga Australia di sana. Makanya mereka Australia, Selandia Baru, US, kalau kita lihat kebijakan politik mereka terkait dengan Pasifik itu tidak jauh beda. Mungkin yang membedakan itu konstruksi kalimatnya saja, tapi substansi yang dibahas itu sama. Jadi memang kalau kita bahas khususnya di Selandia Baru ya Bang, dia merupakan istilahnya wadah lah untuk menunjukkan bahwa eksistensi Amerika tuh ada di kawasan negara-negara kawasan situ Bang. Apakah memang dalam tadi seperti yang dijelaskan bahwa memang sistem intrusif ini bukan semata-mata kita maknai sebagai intervensi yang buruk ya, namun menyebarkan pengaruh satu negara gitu. Untuk Amerika sendiri, kira-kira pengaruhnya sebesar apa sih di New Zealand, Bang? Kalau lihat pengaruhnya itu sangat banyak ya. Seperti saya jelaskan di awal bahwa New Zealand itu dilihat sebagai partnernya mereka di Pasifik. Pengaruh mereka yang saya lihat di sana dalam konteks hubungan internasional lebih kepada kebijakan luar negerinya. Indonesia, maaf bukan Indonesia. Saya bilang Indonesia. Di Selandia Baru itu punya independent foreign policy. Tapi kalau dilihat dalam setiap kebijakan luar negeri mereka itu tidak jauh beda dengan kebijakan luar negerinya Amerika. Dan mereka secara misalnya dalam hal keamanan dan pertahanan itu punya banyak kerjasama. Salah satu contohnya adalah Five Eyes Intelligence. Di situ ada New Zealand, ada Australia, ada Kanada, ada United Kingdom, ada Inggris, kemudian ada Amerika. Jadi dilihat di situ sebetulnya tidak ada perbedaan. Mereka itu sebetulnya satu. Cuma pendekatannya saja yang beda. Cara New Zealand memanifestasikan dirinya dalam konteks hubungan internasional itu dia terlihat agak lunak, agak soft dibandingkan Amerika. Gitu. Jadi memang sistem intrusif atau pengaruh Amerika Serikat khususnya di New Zealand itu tercermin lewat adanya kesamaan dalam kebijakan mereka gitu ya Bang. Nah, ini memang jadi satu insight yang menarik buat kita nih Bang. Mungkin itu ya. Kita mungkin ini ya, kalau saya tambahkan lagi terkait dengan US itu banyak. Terus kita bisa lihat dari ekonominya gimana, kemudian juga kalau dilihat latar belakang misalnya secara kultur, banyak di Selandia Baru kalau kita lihat secara demografi itu populasinya didominasi oleh orang Selandia Baru yang berlatar belakang dari Eropa. Makanya di dalam bahasa pribumi orang Selandia Baru, orang pribumi itu namanya suku Maori. Orang Maori menggambarkan orang Selandia Baru yang berlatar belakang dari Eropa, itu mereka bilang Pakeha. Pakeha itu artinya orang kulit putih. Gitu. Terus itu secara demografi, jadi itu kurang lebih sama dengan Amerika. Jadi mayoritas populasi Amerika itu kan kurang lebih, maksudnya mereka lebih banyak dari Eropa ya, keturunan Eropa. Jadi itu tidak terlepas dari warisan kolonialisme yang sampai saat ini kita lihat gitu. Karena orang Eropa datang ke sana kan sebetulnya mula-mula sebagai bangsa yang menjajah. Tapi kemudian dengan perubahan yang terus terjadi, akhirnya narasi sebagai bangsa penjajah itu kan mulai hilang. Iya. Ini sangat menarik karena tadi sempat dibilang bahwa bangsa Eropa itu mereka datang sebagai penjajah ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kalau bahasanya Bang Lawrence tadi bilang bahwa narasi yang dilekatkan pada Eropa sebagai penjajah itu sudah mulai luntur gitu ya Bang. Mungkin kita sampai di sini dulu sesi pertama Bang. Kita istirahat rehat sejenak ya Bang. Oke. Kita lanjut. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Bang? Iya, terima kasih saya tambahnya. Dengan beberapa hal yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama itu terkait dengan
apa itu namanya persamaan. Jadi persamaan atau sistem intrusif yang dimainkan oleh Amerika di kawasan Asia Pasifik. Nah, Selandia Baru seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa itu menjadi partnernya US. Cuma yang perlu kita lihat itu adalah persamaan United States of America dengan Selandia Baru atau New Zealand. Itu kita lihat dari warisan kolonialismenya. Nah, jadi kalau kita melihat warisan kolonial pada waktu itu kan mesti sejarah, kalau kita flashback lagi dari sejarahnya, semua kan United States dan Selandia Baru itu secara demografis kalau kita lihat mereka berasal dari Eropa. Nah, kemudian mereka mayoritas itu mereka melihat kehadiran Selandia Baru di Pasifik itu sebagai wajah atau sebagai wajah demokrasi gitu, di sana. Dan kita kalau lihat kembali dari warisan kolonial yang ada di sana, bagi orang New Zealand yang latar belakang dari Eropa itu, mereka melihatnya bukan sebagai kehadiran mereka itu bukan sebagai bagian dari bangsa yang menjajah. Mereka tidak melihat itu, tapi yang melihat itu dari mereka yang berlatar belakang sebagai orang Maori atau masyarakat pribuminya, sama masyarakat Pasifik yang lain. Itu satu hal menarik karena situasi atau kondisi yang sama itu juga dialami oleh suku Indian di Amerika. Jadi mereka melihat orang kulit putih itu sebagai kaum penjajah yang datang merampas hak tanah, kedaulatan atas tanah, terus budaya mereka. Itu satu hal menarik yang sedang terjadi di sana. Terus kalau kita melihat dari kemajuan ekonomi, terus kemajuan dari sisi pendidikan, kesehatan dan yang lainnya itu kurang lebih sama itu. Cuma Amerika dia lebih dominan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sana dia lebih menonjol. Tapi dari sisi yang lain itu New Zealand juga punya pengaruh yang besar. Kalau lihat secara demografi secara keseluruhan, New Zealand populasinya sangat sedikit, ada sekitar 5 juta, sementara Amerika berapa? 300 juta lebih. Nah, kalau jadi lihat perbandingannya sangat punya ketimpangan yang jauh gitu ya Bang? Sangat. Tadi memang sangat menarik karena yang disampaikan oleh Bang Lawrence bahwa sebenarnya Amerika dan New Zealand ini punya kesamaan, dan kalau kita tarik jauh lagi melihat aspek historisitasnya memang itu sangat punya kesamaan gitu ya Bang? Iya betul. Ya. Untuk sistem intrusif nih Bang, tadi memang yang disampaikan Bang Lawrence bahwa sistem intrusif ini biasanya atau dimaknai sebagai hal-hal yang positif, seperti menaruh pengaruh ataupun menumbuhkan ekonomi di situ bisa masuk. Namun banyak mahasiswa hubungan internasional khusus di UKI, banyak dari kami yang memaknai sistem intrusif ini sebagai hal-hal yang bisa membawa pengaruh negatif. Menurut Bang Lawrence itu bisa dibenarkan atau enggak? Itu bisa iya bisa tidak. Kalau kita melihat sebetulnya, saya di awal sebagai intrusif saya melihat dari sisi positif. Misalnya gini, contoh kalau kita melihat dari Asia Pacific region atau di kawasan Asia Pasifik, kalau sistem intrusif yang dimainkan oleh Amerika dan sekutunya, yang pertama itu melalui bahasa. Jadi bahasa Inggris itu ditanamkan sebagai official language atau bahasa ofisial, baik di pendidikannya, kemudian pemerintahannya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di negara Pasifik itu banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Itu cara itu, karena ketika mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa untuk berinteraksi, bahasa untuk melakukan segala hal dengan baik di dalam keluarga, kelompok, negara, kemudian negara-negara yang lain di Pasifik, itu artinya bahwa Amerika sudah berhasil karena itu menjadi value mereka.
Karena itu udah tertanam di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Artinya udah berhasil di titik itu. Jadi sistem intrusif itu dilihat secara positif, itu memberikan akses kepada semua agar kita bisa belajar misalnya hal-hal baru dari negara-negara yang memiliki bahasa itu, dalam hal ini Amerika dan sekutunya itu dari perspektif positifnya. Dan negatifnya adalah ini bagian dari language imperialism. Iya. Jadi language imperialism, kita kan sebetulnya udah punya bahasa di setiap suku bangsa ini, khusus kami di Pasifik yang begitu diverse. Bayangkan, satu pulau Papua itu saja, wilayah timurnya di Papua Nugini itu punya lebih dari 800 bahasa. Wah, sangat banyak berarti ya. Sementara kami di Papua itu lebih dari 250 bahasa. Seluruh Indonesia berapa? Bayangkan, banyak sekali. Tapi begitu masuk pengaruh bahasa Inggris, artinya kan Amerika, Inggris dalam konteks language imperialism kan itu berhasil. Nah, ini kan perspektif negatifnya. Artinya bahasa yang sudah kita punya, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu kan tidak berkembang se ekstrem yang mereka gitu. Terus hal negatif yang lain itu adalah misalnya budaya-budaya. Kita ini kan budaya, kalau dilihat kami di Pasifik ini, kita budaya yang komunal. Orang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, nilai-nilai sosial gitu. Contoh yang ada itu misalnya gini, ada satu pepatah di istilah di Pasifik itu adalah to raise a child, it takes the whole village. Oh iya. Atau untuk membesarkan satu anak itu melibatkan satu kampung. Gitu. Itu kan menyampaikan kepada kita bahwa pentingnya komunitas, pentingnya keluarga, pentingnya kampung halaman gitu. Jadi dia tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Tapi yang saya secara pribadi melihat itu hal buruk yang masuk dari intrusif Barat atau Amerika itu adalah Amerika mengajarkan sistem individualisme. Jadi misalnya dalam konteks model ekonomi yang mereka ciptakan itu setiap orang harus bersaing, dan setiap orang harus punya kemampuan supaya bisa bersaing. Yang capable itu yang dapat kesempatan. Sementara kami ini di Pasifik kita tidak seperti itu. Kita itu ibaratnya kalau tangan tidak bisa berbuat ini, nanti dibantu oleh mata. Nah, contohnya gitu. Saling membantu gitu ya. Saling membantu. Nah, itu contoh-contoh misalnya hal negatif dari sistem intrusif ini Barat. Memang kita tidak bisa bendung itu karena pengaruh dampak buruk terus masuk ini. Sekarang sistem intrusif Barat itu kan termanifestasi dengan adanya teknologi. Sekarang gimana? Anak muda, semuanya menonton Netflix habis. Netflix produknya mana? Didominasi oleh perfilman Hollywood, Amerika dan sebagainya. Ada secara tidak langsung kita udah adopsi. Contoh yang terjadi apa? Contoh klasik di Jakarta aja. Sekarang udah ada bahasa Jaksel. Artinya apa? Mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Gitu. Jadi itu saya tidak saya berpandangannya itu sangat pragmatis. Oke lah kita melihat itu, tapi yang terjadi kita melihat itu sebagai suatu perubahan yang tidak bisa kita bendung, kita hindari. Tapi keunikan kita itu jangan sampai dia terdegradasi. Nah, itu yang bahaya. Jadi value kita, nilai kita, keunikan kita itu akhirnya terhanyut. Kita jadinya mau jadi seperti orang Amerika. Oh come on, gitu tidak bisa. Jadi sangat menarik. Tadi salah satu contoh yang menurut saya sangat menarik adalah pepatah Pasifik tadi, Bang. To raise a child, it takes a whole village tadi ya. Nah, melihat nilai-nilai dari Pasifik tersebut dengan kehadiran sistem intrusif ini, menurut Bang Lawrence, apakah nilai-nilai budaya-budaya tradisional dari Pasifik, karena kita kulturnya sangat kaya ya, Bang, itu sudah terkikis atau seperti apa? Menuju ke situ atau masih tetap kuat dengan budayanya? Kalau untuk terkait dengan hal itu, memang kita butuh ini ya, data empiris yang skop yang begitu luas.
begitu ini. Tapi saya secara sederhana saya lihat kebanyakan ya ada perbedaan. Jadi perbedaan dalam arti misalnya generasi X gimana, generasi milenial gimana, terus generasi Gen Z gimana, dan yang berikutnya. Jadi kita sekarang itu dengan adanya perkembangan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, terus kita bersyukur ada internet. Dengan hadirnya internet ini kita bisa akses informasi dari berbagai negara, berbagai daerah di dunia, gitu. Dan saya lihat anak muda sekarang di Asia Pasifik itu bukan lagi kita tidak lagi dalam status atau dipandang, bukan dalam status, maaf, tapi kita harus yakin bahwa kita itu bukan lagi dipandang sebagai second class. Mungkin secara ekonomi dipandang seperti itu, tapi kalau melihat dari kemampuan atau kapabilitas yang kita punya, itu sama. Karena apa yang dipelajari oleh mereka yang di misalnya negara-negara maju, Amerika dan sekutunya, China dan sekutunya, kita belajar juga gitu. Artinya ini kan ada satu sisi ada kemajuan, tapi sisi yang lain semakin cenderung kita belajar pengaruh-pengaruh intrusif yang mau ditanamkan kepada kita akan lupa budaya kita. Contoh klasik, contoh yang paling sederhana, proses awal sebelum daerah Asia Pasifik ini disentuh oleh dunia Barat, katakan ya, ada dunia Barat. Kan dunia Barat hadir di wilayah Pasifik ini kan, terus wilayah Asia yang lain kan dengan 3 misi. Jadi 3G itu 3Gs. Jadi yang pertama gospel, yang berikut gold, yang ketiga glory. Jadi gospel itu untuk penginjilan, kemudian gold itu untuk mengumpulkan rempah-rempah harta kekayaan dan sebagainya, kemudian yang berikut glory untuk menduduki daerah-daerah atau mengklaim sebagai bagian dari kekuasaan mereka. Gitu. Nah, kalau kita lihat daripada itu sampai hari ini, jadi secara umum kita 100% tidak berpegang kepada budaya atau keunikan yang ada pada kita. Contoh makan. Nah, sekarang itu KFC sudah ada di mana-mana, McDonald's sudah ada di mana-mana, and we want to be like Americans. How come one, right? Jadi kita tidak sadar, padahal KFC dan McDonald's itu membuat kita jadi obesitasnya tinggi dan sebagainya. Padahal itu makanan yang ada, di kampung halaman kita sendiri, misalnya di Pasifik, itu lebih sehat. Bayangkan coconut water, itu air kelapa, sangat sehat sekali. Kita konsumsinya singkong, keladi, petatas, ikan yang begitu fresh. Tapi dengan datanya ini, dengan berbagai macam pengaruh yang dimainkan oleh negara-negara Barat ini, akhirnya kita terhanyut-hanyut. I want to be like this gitu. Akhirnya kan budaya keunikan kita yang sebetulnya itu memiliki nilai yang luhur, tapi kan mulai terdegradasi perlahan-lahan. Itu sangat menarik nih Pak. Tapi saya ingin melihat pandangan Bang Lawrence juga, karena selain sebagai seorang expertise yang mungkin dalam berbagai riset melihat bagaimana keadaan di negara-negara di Asia Pasifik, namun pernah juga tinggal di sana yang tadi sempat dijelaskan juga nih Pak. Nah, menurut penilaian Bang Lawrence sendiri sebagai orang yang pernah tinggal di sana dan juga sebagai seorang akademisi, karena kita di hubungan internasional kan teman-teman, kita tahu bahwa negara itu merupakan salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Penilaian Bang Lawrence sendiri terkait bagaimana negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam menavigasi politik dan kebijakan luar negerinya dalam menanggapi sistem intrusif ini seperti apa Pak? Yang saya melihat itu gini, itu ada kalau saya jelaskan itu coba dalam bentuk misalnya saya coba kelompokkan, katakan itu sesudah Perang Dunia Kedua ya. Sesudah Perang Dunia Kedua sampai mungkin 80-an, itu dalam proses membangun kestabilan, stabilan secara ekonomi, secara politik di setiap negara yang mengalami dampak dari Perang Dunia Kedua.
Nah, 90-an ke sini saya lihat di Selandia Baru itu misalnya mereka mulai tahap di mana ada sudah stable secara politik, secara ekonomi. Nah, jadi cara mereka merespon, saya lihat itu pragmatis responnya. Jadi pengaruh yang baik masuk itu diterima. Nah, terus misalnya gini, sistem model ekonomi kapitalis yang dibangun di sana, nah, itu kan itu model yang dibuat atau model yang sudah dijalankan oleh bangsa Eropa kemudian dikembangkan di mereka ya. Nah, model itu yang diadopsi Selandia Baru itu. Dan pada saat yang bersamaan, memang secara demografis itu populasi Selandia Baru lebih banyaknya itu yang berlatar belakang dari Eropa. Tapi kita tidak bisa melupakan di sana itu ada orang Maori atau indigenous people atau masyarakat pribuminya. Kemudian juga komunitas dari Pasifik yang begitu banyak di sana. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai kearifan lokal yang ada itu pada satu titik itu pada satu sisi menjadi terancam. Jadi orang misalnya gini, satu contoh klasik itu, kami kalau di Pasifik ada bakat itu kita lihat dan kita makan sama, kita misalnya kita menikmati sama-sama gitu, makanan atau apapun itu. Tapi dengan adanya nilai-nilai yang diajarkan sistem budaya Barat itu mengajarkan bahwa kita tidak harus habiskan, tapi kita harus berpikir untuk besok dan seterusnya. Nah, atau sistem Barat itu berpikirnya adalah saya gimana dulu gitu, saya save buat saya dulu, baru kemudian saya mikirkan yang lain. Nah, ini kan hal-hal satu sisi dia semacam mengganggu budaya yang sudah ada, tapi di sisi yang lain itu memberikan edukasi bukan memberikan edukasi untuk meng-create satu cara pandang dan satu pegangan dan pola hidup yang baru. Terus bagaimana kemudian pemerintah Selandia Baru merespon sistem intrusif yang masuk, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Selandia Baru itu menjadi partnernya Amerika dan Sekutunya di Pasifik. Jadi yang saya lihat itu mereka lebih kepada menyebarkan pandangan mereka yang menurut mereka ini baik, itu yang mau ditanamkan kepada masyarakat Pasifik yang lain itu atau negara-negara Pasifik yang lain itu. Jadi model yang sudah mereka taruh atau mereka set itu sebagai standarnya. Nah, jadi kalau negara-negara Pasifik atau komunitas di Pasifik tidak bisa mengikuti atau memenuhi standar itu, artinya di pandangan mereka itu masih belakang. Nah, sebetulnya itu subjektif. Nah, kalau kita lihat kembali, menurut pandangan orang Pasifik katakan atau orang Asia, kalau mereka tidak bisa sampai menyesuaikan dengan kita, artinya bagi kita mereka itu orang asing. Gitu. Seperti begitu ya, itu contoh yang sangat singkat aja gitu ya Bang. Selain aktor negara dalam hubungan internasional juga kita punya banyak aktor lain nih Bang. Saya personally orang yang tidak terlalu setuju kalau kita maksimalkan peran negara. Saya setuju bahwa berbagai kebijakan atau kerjasama yang di luar negara, dia hadir sebagai administrator, sebagai jembatan saja antara kita dengan dunia luar. Namun jangan terlalu dimaksimalkan nih Bang. Nah, kalau aktor lain seperti NGO, IGO dalam hubungan internasional, sekarang kan kita bisa lihat sudah banyak sekali kerjasama yang dilakukan bukan dengan negara saja, tapi antara negara dengan NGO dan lain-lain gitu Bang. Kira-kira peranan apa sih yang bisa dimaksimalkan oleh aktor-aktor non-negara tadi itu Bang? Oke, kalau non-negara misalnya, itu tergantung dari isu yang mau kita misalnya isu yang mau kita dorong apa gitu. Apakah isu ini butuh keterlibatan state, jadi penyelesaiannya state to state, atau melibatkan intergovernmental organizations, atau melibatkan NGO atau non-governmental organizations. Nah,
itu tergantung dari isunya. Dan saya lihat itu misalnya kami di Pasifik kan banyak, di Pasifik itu ada hampir kantor-kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu kan misalnya ada di Fiji, Fiji terus negara-negara Pasifik yang lainnya. Ini ketika mereka mau mengadvokasi atau mau mendorong atau mau menyuarakan terkait realita situasi sosiopolitik kemudian sosioekonomi yang ada di Pasifik. Contoh klasik itu hal yang berhubungan dengan misalnya climate change atau perubahan iklim. Nah itu di Pasifik mereka punya banyak organisasi, misalnya contoh Pacific Island Forum atau yang tadinya itu South Pacific Forum, yaitu forum negara-negara Pasifik. Terus di bawah Pacific Island Forum itu ada misalnya Melanesian Spearhead Group atau negara rumpun Melanesia atau negara-negara rumpun Melanesia. Ya. Mereka bentuk itu kan karena ada alasan, jadi isu apa yang mereka mau dorong. Gitu. Ya, tadi itu kan dia seorganisasi politik, terus ada juga organisasi ekonomi. Nah, yang di dalamnya itu mereka bahas kepentingan dari setiap negara yang ada. Nah, terus mereka juga berafiliasi dengan negara-negara negara-negara besar, kemudian dalam hal ini China, kemudian USA dan yang lainnya. Terus mereka juga punya berafiliasi dengan NGO internasional, misalnya World Trade, WTO, kemudian misalnya UNICEF. Nah, itu kan NGO internasional yang tidak punya basis di satu negara, gitu. Maksudnya dia punya basis, dia punya afiliasi, tapi tidak didorong oleh satu negara. Nah, itu banyak negara yang turut bekerja bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu, memang teman-teman Bang Lawrence ini merupakan Vice Director of Institute of Pacific Studies di Universitas Kristen Indonesia, dan beberapa waktu yang lalu telah diluncurkan, diresmikan di Universitas Kristen Indonesia. Dan pada waktu itu ada Bang Lawrence juga menjadi moderator. Saya memberikan salah satu pertanyaan. Di pertanyaan itu saya tanyakan bahwa di tahun 1982 di Honolulu, mantan Perdana Menteri Jepang, Pak Senko Suzuki, mengatakan bahwa abad ke-21 ini harus dijadikan sebagai abad Pasifik. Sehingga saya ingin mengulik pandangan Bang Lawrence tentang kira-kira dampak negatif yang dibawa oleh sistem intrusif, karena kehadiran negara-negara superpower di Pasifik ini tidak selamanya membawa dampak yang baik. Kehadiran mereka juga seringkali bertentangan dengan ada kepentingan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, sehingga itu jadi kontradiksi, saling bertubrukan kepentingan lah gitu Bang. Dengan goals atau visi abad Pasifik, dengan kehadiran atau dampak buruk yang dihasilkan dari sistem intrusif ini, menurut Bang Lawrence akan terrealisasi nggak abad Pasifik goals kita itu? Jadi kalau perjanjian, saya melihat perjanjian atau apa yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Jepang itu, Pak Suzuki, itu semacam suatu wahyu atau prediksi atau statement yang diberikan itu dengan saya melihat sebagai satu pergumulan yang panjang sekali, dan itu tidak sembarang itu. Artinya beliau sudah melihat dari misalnya eskalasi atau misalnya konstelasi geopolitik yang nanti terjadi di Pasifik di abad 21 itu seperti gimana gitu. Di tahun 2000-an ke atas itu seperti gimana itu ya kurang lebih. So ada memang dari statement dari beliau itu kan dia masih terlihat sangat sangat luas. Jadi abad Pasifik itu artinya apa gitu? Abad Pasifik untuk yang baik atau yang buruk? Positif atau negatif gitu? Kalau yang negatif kita bisa lihat
Pasifik menjadi perebutan antara negara-negara besar, antara gerbongnya China dan sekutunya dan gerbongnya US dan sekutunya. Dan kita bisa lihat, kalau dilihat dari buruknya adalah seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa secara militer Amerika sudah ada di Pasifik, misalnya di Honolulu, terus di Palau. Kemudian Amerika punya hubungan secara defense atau militer dengan Filipina yang sangat baik. Kemudian kita masuk lagi, misalnya ini kan konteksnya Asia Pasifik ya, Asia Pasifik, kita bisa lihat lagi kehadiran Amerika atau bantuan yang diberikan kepada Vietnam, terus negara lainnya. Nah ini kan sangat menarik. Terus hal yang lain, misalnya Amerika sudah mulai sudah melakukan kerjasama dengan Papua Nugini untuk bangun maritime base di Manus Island, di Pulau Manus, PNG. Nah, ini kan hal-hal yang bisa saja menjadi pemenuhan vision yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Jepang pada waktu itu. Itu bisa dari yang buruk gitu. Kemudian China juga masuk dengan segala manifestasinya dalam bidang ekonomi, misalnya ekonomi dan bisnis. Kita tidak tahu berapa misalnya investor China yang udah masuk di negara-negara Pasifik. Secara ekonomi mereka sudah masuk ke sana itu sudah sampai ke akar gitu. Itu yang membedakan itu. Kenapa Pasifik menjadi abad 21 itu menjadi abadnya Pasifik? Ya karena itu perebutannya. Di perebutan ada yang masuk melalui ekonomi, ada yang masuk secara militer, ya dengan tujuan untuk menanamkan bahwa orang Pasifik itu bagaimana caranya kita merebut hati mereka, gitu. Nah, ini sangat menarik approach yang dipakai oleh China dan approach yang dipakai oleh USA. US itu kirim militer, kehadirannya itu dengan wajah militer. Yang mereka lupa adalah US menunjukkan bahwa lihat ini, saya hadir gitu kan, dengan persenjataan lengkap. Tapi dia hanya menciptakan trauma dan ketakutan pada orang Pasifik. Dia beda dengan China. China ada di sana dengan ekonomi, dia berikan kenyamanan. Orang itu kan kalau udah kenyang itu kan jadi nyaman, tenang gitu. Nah, jadi dalam pendekatan intrusif, lebih yang lebih berhasil itu China. Nah, ketika masuk dengan pendekatan ekonomi, misalnya negara-negara ini, mereka tuh udah nyaman itu sama China. Jadi utangnya tuh berapa yang mau diminta, China kasih aja gitu, kasih aja. Begitu China menuntut balik, tidak akan bisa untuk ini. Jadi kita terikat gitu ya? Kita terikat, jadinya debt trap. Dan yang sangat berbahaya, kalau China itu misalnya katakan negara-negara Pasifik sudah mulai belajar bahasa Mandarin, artinya bahwa semua yang diajarkan oleh China itu akan menjadi bahan konsumsi orang Pasifik gitu. Jadi tidak menuntut kemungkinan kita akan berpihak kepada China. Nanti kan mereka berpikirnya begitu. Ini mereka datang berikan kita kenyamanan. Kenapa kita harus mengikuti lagi mereka yang datang membuat kita artinya kita jadi risih, kita jadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, ini kan hal-hal yang itu kan tingkatan atau level mainnya itu kan level psikologis. Nah, kalau sudah di tingkatan itu kan paling tinggi, dan itu misi China. Karena China punya peradaban yang begitu dalam, begitu jauh. Karena mereka punya, misalnya kalau rujukan ke bukunya Bang Arthur, China itu udah punya mereka punya basis kebijakan luar negeri itu dengan ajaran-ajaran misalnya Konfusianisme. Wah, itu memang ajaran yang mengajarkan aspek perdamaian, aspek peradaban, keadilan, harmonisasi. Nah, ini kan hal-hal yang sangat dirindukan. Bukan sangat dirindukan, tapi itu bagian dari budaya orang Pasifik. Nah, begitu hal-hal ini diajarkan, itu kan diterima langsung. Ditambah lagi gini, hebatnya China itu,
dia hadir di Pasifik, dia tidak mengutus, tapi para pelaku bisnis dan ekonomi, mereka menyatu, hidup berbaur dengan masyarakat Pasifik gitu. Dan paling yang yang tidak bisa lagi dibendung kalau terjadi intercultural marriage. Nah, kalau intercultural marriage misalnya, yang satu latar belakang etnis Tionghoa, yang satu dari Pasifik, kalau udah marriage sudah tidak ada yang ganggu nanti itu di titik itu. Iya. Dan itu sudah terjadi. Sudah banyak kalau. Sudah banyak. Nah, jadi banyak akhirnya lahir generasi milenial sama Gen Z itu banyak orang tuanya itu udah intermarriage. Dan kalau saya melihat bahwa bagaimana negara itu di Pasifik mereka membendung ini, kalau bicara soal bendung memang sulit sama di bendung. Intrusi baik di barat dan baik dari China dan sekutunya, terus Amerika dan sekutunya atau negara barat. Kalau negara barat mau sampai merebut hati orang Pasifik, caranya tidak bisa kayak di Amerika, tidak bisa. Pakai pola China. Mereka harus datang berbaur, gitu. Menerima orang Pasifik itu apa adanya, gitu. Sangat menarik ini Bang. Jadi memang tadi yang sempat saya tanyakan, abad ke-21 yang digadang-gadangkan sebagai Pacific Century ya. Abad Pasifik ini memang seperti yang disampaikan Bang Lawrence, ini merupakan pergumulan bagi masyarakat Pasifik sendiri untuk merealisasikan berbagai tujuan mereka. Namun saya ingin lebih memperdalam yang tadi Bang, yang sempat Bang Lawrence sampaikan bahwa sebenarnya kehadiran Amerika dan China ini lebih cenderung China yang diterima oleh masyarakat di Pasifik karena mereka punya istilahnya ada nilai-nilai tertentu yang membuat nyaman masyarakat di Pasifik nih Bang. Dinamika hubungan internasional ini kan dia bergerak sangat fleksibel. Kedepannya menurut Bang Lawrence, kira-kira kapan sih kita akan benar-benar menerima sepenuhnya China di Pasifik ini Bang? Kalau sepenuhnya itu akan sulit. Kalau sepenuhnya sulit. Tapi dalam realita hidup sehari-hari kita sudah terima. Nah, jadi kalau ditanya masyarakat Pasifik, mereka bilang kita udah terima, kita udah hidup berbaur dengan mereka, gitu. Kata mereka ini kan kita gunakan untuk membedakan ini, misalnya kita pakai mereka, maksud kata mereka ini artinya pengaruh yang dibawakan oleh China ke Pasifik, kemudian pengaruh yang dibawa US dan sekutunya ke Pasifik. Ini sulit untuk ditolak ini. Kita di Pasifik itu nolak. Karena yang pertama gini, secara ekonomi negara-negara Pasifik ini belum punya kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Mereka semua masih bergantung kepada dalam hal ini itu China secara ekonominya. Memang US punya peranan juga secara ekonomi, ada foreign aid, bantuan luar negeri dan lain sebagainya, Australia, Selandia Baru dan yang lainnya, termasuk Indonesia melakukan hal yang sama. Nah, tapi hal yang pendekatan dilakukan oleh China untuk hidup berbaur dengan masyarakat Pasifik itu tidak dilakukan oleh yang lain. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah kita bisa tolak atau tidak bisa, tidak akan bisa. Karena ke depan yang akan terjadi, bukan ke depan, tapi kita sudah sedang menyaksikan ini bahwa kita sudah tidak akan mengatakan bahwa kamu itu dari etnis ini atau kamu itu dari golongan ini. Tapi pemahaman atau konstruksi pemahaman yang akan lahir itu adalah kita sebagai sesama manusia, gitu. Yang membutuhkan makanan minum, yang membutuhkan tempat hidup yang nyaman, dan yang membutuhkan kebutuhan yang lain-lain itu kurang lebih sama, gitu. Jadi memang adanya kesamaan berpikir untuk saling terikat dalam kawasan khususnya di Pasifik ini memang sudah sangat kuat ya dirasakan antara Pasifik dengan di China nih Bang. Tadi statement yang disampaikan Bang Lawrence juga menarik bahwa kalau kita berbicara tentang sistem inklusif ini,
bukan saja pengaruh yang ditanamkan oleh negara-negara superpower seperti Amerika dan China di kawasan Pasifik, namun juga kita akan terikat dengan mereka, ya. Kalau kita lihat dalam ekonomi saja, tadi dibilang bahwa China itu mereka membantu kita dengan uang sehingga ketika mereka tuntut kembali uang, menagih hutang misalnya, gitu ya. Kita sudah terbeban karena banyaknya itu, Bang. Kira-kira bagaimana kita keluar dari cengkraman-cengkraman seperti begitu, Bang? Kalau untuk keluar memang butuh waktu yang cukup panjang. Nah, tapi kalau saya melihat itu kita akan ada di titik di mana kita tidak akan melihat China dan negara-negara itu sebagai mereka, tapi kita akan melihat bahwa itu bagian dari kamu, dan mereka juga akan muncul suatu kesadaran bahwa negara-negara yang mereka bantu, negara-negara yang mereka coba upayakan untuk mempengaruhi, itu akan muncul suatu kesadaran bahwa oh iya, kita satu, ya. Itu akan muncul. Karena kalau kita lihat kekuatan yang dimiliki oleh China secara finansial dan juga secara militer, memang secara militer itu sangat kekuatan Amerika itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh China itu dahsyat juga. Jadi yang saya lihat kita belum bisa bersaing. Yang bisa kita respon itu adalah dengan kekayaan yang kita punya. Misalnya di Pasifik, di Pasifik ini kita punya kekayaan, misalnya dari kekayaan sumber daya alam yang ada, misalnya di laut. Nah, ini menjadi bargaining itu, menjadi bargaining tawar dengan negara-negara yang adidaya ini. Terus yang berikut, apakah kita bisa menolak atau tidak, itu butuh kerja keras, dan itu tidak butuh, ya saya melihatnya kita butuh satu abad. Karena perlu ada revolusi mental dulu. Contoh saja kami di Indonesia, untuk menolak kita butuh revolusi mental. Revolusi mental artinya gini, kita itu harus bisa bangga, misalnya katakan konsumsi produk Indonesia only, gitu. Artinya kan secara tidak langsung kita tidak terima produk-produk dari luar masuk ke Indonesia, gitu. Atau katakan begini, kita bisa mampu menciptakan teknologi yang bisa menunjang industri-industri pertambangan, industri-industri perminyakan, industri-industri yang lain, contohnya, gitu. Apakah kita bisa atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Dari lihat SDA, yes kita punya yang sangat kaya, yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Ini contoh Indonesia ini. Nah, terus negara maritim, ikan-ikan yang kita punya berbagai jenis ikan yang tidak dimiliki oleh negara lain di Indonesia. Nah, itu sangat kaya sekali. Dan sekarang apakah SDM kita mampu atau tidak? Orang-orang Indonesia sangat pintar. Nah, banyak orang Indonesia ada di perusahaan-perusahaan besar di dunia, itu karena mereka tidak mendapatkan lapangan kerja yang mampu akomodasi kemampuan mereka itu, atau mereka tidak punya tempat untuk mengekspresikan itu, gitu. Nah, makanya ini perlu ada revolusi mental dulu, kemudian kita bisa bersaing dengan negara-negara itu. Negara-negara itu kan mereka sudah misalnya kalau kita bicara soal China udah beradab sekali, dan itu sudah menjadi nilai hidup mereka yang tidak bisa diganggu gugat. Itu pemerintah boleh berubah, tapi nilai itu tidak akan berubah. Itu bedanya. Nah, kita harus itu berubahnya dari diri dulu. Kalau sudah ada perubahan itu secara masif, gampang pemerintah itu tinggal kita rubah aturan mainnya aja. Tapi basicnya kan udah ada gitu. Perubahan secara masif itu tadi, Bang, kira-kira apa yang bisa memacu perubahan secara masif itu dia keluar? Ada beberapa hal. Yang pertama, berikan akses kepada setiap anak-anak usia pendidikan, misalnya dari katakan 5 atau 4 tahun sampai dengan berapa itu 19 ya atau 20, kebutuhan dasar pendidikannya itu diberikan dengan kualitas yang menjamin. Ya, itu salah satu cara. Terus tentu ada ini ya, hal-hal penunjang atau pendukung lainnya. Nah, kemudian yang berikut,
kita punya nilai etika moral itu harus diajarkan, dibentuk sedini mungkin. Karena banyak orang pintar, tapi kalau tidak punya nilai moral etika yang baik, nanti mikirnya untuk merusakkan sistem yang baik. Nah, maka dua hal penting, etika moral itu diajarkan, kemudian pendidikan. Contoh Jepang itu di pendidikan dasarnya itu ditekankan, diajarkan untuk nilai-nilai etika moralnya. Gitu. Ada hal-hal akademik, pengembangan kognitifnya itu kemudian. Makanya mereka sangat kuat sekali di negara sekecil itu. Iya, Gitu. padahal mereka punya, walaupun tadi kecil ya, tapi mereka punya pengaruh yang sangat besar. Karena itu tadi ya, luar biasa sekali. Jadi memang teman-teman, kalau pertanyaan mengenai kira-kira kita bisa lepas dari cengkeraman negara-negara superpower ini, ya jawabannya pasti butuh waktu, butuh kerja keras yang sangat panjang gitu ya. Oke teman-teman, kita sesi 2 kita sampai sini dulu ya Bang. Kita lanjut ke sesi 3. Ya. Oke teman-teman, kita balik lagi bersama Bang Lawrence nih di sesi terakhir nih Bang. Kita mau tanya. Di mata kuliah politik dan kebijakan luar negeri, Bang Lawrence merupakan dosen pendamping dari Prof. Angel Damayanti PhD, dan beliau mengirimkan link video yang dimana berisi penjelasan Prof. Angel sangat menarik semalam, berisi tentang bagaimana kita melihat KTT AIS Forum yang akan dilaksanakan di Bali, teman-teman. Jadi ini sangat menarik karena punya kaitan-kaitan dengan, saya rasa sistem intrusif juga bisa kita kaitkan di dalam ya Bang. Menurut Bang Lawrence sendiri, apa sih yang bisa kita optimalkan dari kawasan Pasifik, khususnya lewat forum-forum sebesar itu? Iya, terima kasih. Sebelum itu ini KTP-nya sudah dilakukan ya? Oh sudah dilakukan. Iya. Oh ya, saya kurang update deh Bang. Iya, sudah dilakukan ya di Bali. Nah, saya lihat ini itu kesempatan. Ada peluang, selain itu ada juga tantangan. Nah, yang saya melihat itu perkembangan diplomasi terakhirnya. Untuk 10 tahun terakhir tuh Indonesia punya manuver yang begitu luar biasa, patut diacungi jempol. Salah satunya adalah KTT AIS Forum Archipelago ya. Iya, jadi archipelago state ya, state and countries in the world. Di Indonesia karena salah satu negara kepulauan juga masuk dalam forum itu. Cuma yang luar biasanya adalah Indonesia bisa diberikan kepercayaan menjadi host country atau negara tuan rumah. Nah, kalau kita lihat atau merujuk pada video hasil interview Prof. Angel, itu sangat menarik. Pandangan-pandangan yang diberikan oleh Prof. Angel atau analisis melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh negara kita, gitu, dari sumber dari sumber daya alam yang ada, khususnya di wilayah laut. Itu memang sangat-sangat kaya. Tidak ada duanya di dunia. Satu-satunya, one and the only country in the world. Nah, so kalau saya melihat itu, sistem intrusif yang bisa dimainkan atau peranan yang bisa dimainkan oleh Indonesia adalah hal yang menjadi, katakan itu, prinsip atau pegangan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya di laut. Itu bisa diberikan kepada atau bisa di-share atau bisa saja didiskusikan dengan negara-negara lain yang mungkin bingung untuk menjaga kedaulatan lautnya gitu. Nah, konsep atau model dalam menjaga kedaulatannya di laut itu bisa diberikan kepada atau bisa di-share atau bisa saja didiskusikan dengan negara-negara lain yang mungkin bingung untuk menjaga kedaulatan lautnya gitu. Nah, konsep atau model yang ditawarkan oleh Indonesia itu diadopsi oleh mereka gitu. Dan percakapan itu harus berjalan secara kontinu supaya
negara-negara yang nanti mengadopsi atau yang menerima itu, nanti mereka melihat Indonesia itu sebagai suatu negara atau the only country that mereka bisa datang untuk mencari advice. Kalau sudah di titik itu, kita udah menang itu dari sistem intrusi. Misalnya dari pengetahuan, mereka udah mengadopsi konsep gagasan dari Indonesia gitu, itu udah kita menang. Secara tidak langsung kita udah mempraktekkan sistem inklusif gitu. Nah, karena yang pasti mereka akan lihat referensi atau rujukannya dari negara mana ya. Dan ketika nanti mereka tahu kalau itu dari Indonesia, artinya wow, kita sudah mempengaruhi ini dari sisi pengetahuan itu. Terkait dengan misalnya formulasi kebijakan yang bisa mereka buat gitu. Kemudian potensi mengembangkan sumber daya alam khususnya di wilayah laut. Yang bisa Indonesia kembangkan apa gitu? Itu negara-negara di Pasifik, negara-negara kecil, island state yang bisa mereka belajar dari Indonesia apa? Nah, itu kesempatan Indonesia berikan apa namanya, katakan itu kalau Indonesia udah punya semacam blueprintnya yang bisa menjadi model untuk mereka. Wow, itu luar biasa. Jadi kita sudah itu di titik itu kita sudah secara psikologi sudah menang gitu, sudah mempengaruhi mereka. Jadi ternyata forum-forum seperti itu bisa kita manfaatkan selain untuk menunjukkan kemampuan kita dalam, kalau di Indonesia kan jadi tuan rumah untuk KTT kemarin ya, namun juga bisa mempengaruhi psikologi gitu ya Bang. Dalam interview itu juga teman-teman, yang menarik adalah mereka membahas tentang bagaimana kesiapan negara-negara di kepulauan. Kalau kita dalam kali ini kita bahas tentang negara-negara Asia Pasifik dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi akibat intervensi dari negara-negara luar. Kalau Indonesia sendiri kita pernah dengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu ya. Jadi artinya kekuatan kita itu harus dimulai dari internal negara-negara di kawasan Asia Pasifik nih. Namun dalam penjelasan Prof. Angel bahwa ada negara-negara internal kawasan Asia Pasifik sendiri yang mereka berkonflik nih Bang, seperti di Kepulauan Spratly, di mana dikatakan bahwa sudah mulai masuk ke militerisasi. Kemudian konflik yang terjadi di mana itu saya sedikit lupa ya Pak, di Laut Cina Selatan mungkin, antara Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, bagaimana Bang Lawrence melihat ini? Kita mau mengatasi ancaman yang terjadi dari luar kawasan, namun dari dalam sendiri kita rapuh nih Bang. Bagaimana Bang Lawrence melihat hal ini? Yang pertama, saya secara pribadi melihat dengan tentu dengan keterbatasan yang ada ya, keterbatasan yang ada di dalam negeri. Angkatan Laut kita itu perlu diacungi jempol ya, dengan segala alutsista yang ada itu, misalnya yang dibutuhkan oleh negara. Yang misalnya kalau kita merujuk kepada data yang ada itu, kita butuh lebih banyak dari yang sekarang gitu. Singapura, negara sekecil itu, tapi alutsistanya itu wah gila, hebat sekali itu. Jadi itu menjadi hal-hal yang bisa menjadi bahan refleksi untuk kita. Karena perlu kita lihat juga negara melihat dari kemampuan fiskalnya ya. Apakah situasi kondisi keuangan negara itu bisa menjamin untuk mengadakan misalnya alutsista keamanan di laut, atau tidak itu. Karena ini sudah menjadi perdebatan yang sengit di parlemen ya akhir-akhir ini untuk mengadakan punya semua penunjang peralatan defense negara gitu. Dan yang saya melihat kaitannya dengan ancaman yang ada di Indonesia banyak ya, karena Indonesia ini satu-satu laut perairan Indonesia ya. Perairan Indonesia misalnya di Selat Malaka itu salah satu selat di mana kapal-kapal dari negara-negara maju di dunia, Amerika, Australia dan yang lainnya melintasi perairan Indonesia. Nah ini kesempatan untuk potensi yang sangat besar bisa dimanfaatkan oleh negara.
kalau sistem alutsista kita didukung dengan baik sesuai dengan yang seharusnya gitu. Wah, itu luar biasa. Kontribusi yang masuk secara ekonomi kepada negara itu dahsyat sekali. Kemudian terkait dengan misalnya masalah atau konflik yang sedang terjadi, bukan terjadi, tapi yang pada saat ini menjadi hangat, menjadi apa namanya itu, the battle games ya, the battle games between China dan sekutunya dan Amerika melalui negara-negara Asia Tenggara, dalam hal ini Vietnam, Malaysia, Philippines. Nah, di situ kan saya melihat itu bagaimana Amerika hadir secara militer dengan asistensi kepada Vietnam, kepada Philippines dan sebagainya. Tapi kehadiran Amerika itu masih kepada sekedar patroli dan lain sebagainya. Iya, belum hadir secara fisik seperti China. China kan udah bangun di sana. Basis Angkatan Laut ini kan udah jadi itu. Jadi misalnya bandara yang udah dibangun panjangnya 300 meter, terus lebarnya 100 meter. Jadi untuk pesawat-pesawat tempur yang apa namanya bisa tempur yang bisa apa itu muat bom dan lain sebagainya, itu kan sudah bisa ini mendarat di sana gitu. Memang potensi konflik itu ada, tapi kemungkinan untuk jadi konflik itu kemungkinan agak sulit karena itu tadi China itu punya peradaban yang sangat panjang, sangat dalam. Jadi tidak semudah itu bisa tercipta konflik. Dan mereka punya berbagai brilliant ways gitu, banyak sekali cara untuk menciptakan diplomasi yang aman, damai, tentram. Dan Indonesia punya kekuatan itu. Indonesia, kalau kita lihat kultur Nusantara, kita tuh orang yang gotong royong, orang yang mengedepankan damai, orang yang mengedepankan kesejukan. Dan itu sudah dimainkan itu. Kemenlu misalnya, Indonesia bisa meyakinkan negara-negara besar jadi host event-event besar, pertemuan-pertemuan ASEAN, kemudian pertemuan APEC, terus G20, kemarin Jakarta TTS. Wah, itu luar biasa. Artinya bahwa tingkat kepercayaan global atau negara-negara di dunia terhadap Indonesia itu kan sesuatu yang patut diacungi jempol. Jadi memang kalau kita melihat lagi nih Bang, kalau kita analisis keadaan atau kondisi kawasan Asia Pasifik sendiri, kalau kita tarik jauh dari aspek historisnya, menganalisis sepanjang periode waktu sampai sekarang, terus ke depannya, Bang Lawrence melihat kira-kira sistem intrusif ini apakah dia akan tetap bertahan karena kepentingan negara-negara, ataukah nanti ke depan ada nih unsur-unsur atau indikator-indikator yang sebenarnya mulai melenturkan adanya kepentingan negara-negara luar yang masuk ke kawasan Asia Pasifik? Kalau saya lihat itu sejauh ini sistem intrusif itu dia akan jalan, dia akan terus hidup selagi manusia hidup, karena manusia ini sifat naturalnya itu adalah ingin menguasai dan ingin mendominasi. Nah, sifat dasarnya itu. Sifat dasarnya. Jadi cara kita mewujud nyatakan atau kita memainkan itu salah satunya melalui sistem intrusif ini gitu. Nah, kita bisa lihat misalnya dari sisi pengetahuan, jadi kan negara-negara superpower hadir lewat kekuatan yang mereka miliki. Kita bisa lihat Asia Pasifik, negara-negara blok barat mereka hadir secara militer gitu. Terus Tionghoa dan sekutunya hadir melalui ekonomi. Nah, ini kan cara mereka menyebarkan intrusif itu sistem intrusif mereka atau pengaruh mereka. Nah, yang menarik adalah sekarang di negara-negara Asia Pasifik itu sudah mulai mengadopsi atau memberikan pilihan di dalam sistem pendidikan mereka untuk mengajarkan bahasa Mandarin. Nah, itu artinya bahwa kita ada di titik di mana tidak bisa mengatakan kalau sistem ini akan berakhir. Tidak, dia akan terus hidup bertahan. Cuma yang akan berubah adalah
cara untuk kita menanamkan pengaruh kita. Jadi kan ini nanti misalnya pandangan negara-negara barat atau negara yang seblok dengan Tionghoa akan berpikir gini, sekarang metode apa atau cara apa yang bisa kita gunakan, kita pakai supaya kita tuh bisa infiltrate atau masuk ke dalam pengaruh kita tuh bisa tertanam di dalam kehidupan mereka gitu. Itu menjadi tantangan gitu. Dan itu tidak hanya di negara-negara yang superpower yang tadi kita sebutkan. Indonesia juga bisa memainkan peran itu. Contoh yang konkret bisa Indonesia main di negara Pasifik. Indonesia berikan akses mereka untuk masuk berinvestasi di Indonesia, atau sebaliknya Indonesia investasi di negara-negara Pasifik. Tidak hanya secara ekonomi dan bisnis. Kalau bisa pendidikan, lakukan itu. Datangkan teman-teman dari Pasifik belajar di Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia, yang pasti mereka balik, mereka ngajarkan di keluarga mereka bahasa Indonesia. Simple sekali. Benar. Praktis gitu. Terus dari sisi keamanan Indonesia yang pasti sudah lakukan, tapi banyak ya diplomasi di belakang layar, diplomasi konfidensial dari sisi pertahanan dan sebagainya, itu pasti sudah banyak sekali berjalan. Tapi apa yang menjadi intinya gini deh, kita kalau mau mempengaruhi negara-negara lain mengikuti atau mengadopsi apa yang kita punya, nilai atau prinsip-prinsip atau mungkin yang menjadi hal-hal yang menjadi keunikan dari kita supaya mereka adopsi itu, kita prinsipnya jangan memaksa, tapi kita menawarkan. Kita menawarkan, kalau mereka terima silakan, kalau tidak ya silakan gitu. Tapi prinsipnya jangan kita memaksa, tapi kita menawarkan. Seperti gitu ya. Iya. Saya ingin lebih, pertanyaan ini sedikit berbau politik nih Bang. Sebagai warga negara Indonesia, saya ingin melihat pandangan Bang Lawrence. Kita akan menyambut politik 2024, memilih kepala negara, dan di kawasan Asia Pasifik sendiri saya rasa Indonesia juga sangat diperhitungkan ya Bang. Menurut Bang Lawrence, kira-kira ke depannya setelah pemilihan umum presiden di tahun 2024, kira-kira apakah calon-calon kita sekarang ini bisa menavigasi kebijakan politik dan luar negerinya untuk bisa diperhitungkan lagi, ataukah lebih, ataukah nanti berkurang, khususnya menanggapi sistem inklusif di kawasan Asia Pasifik? Baik, sebelum saya jawab pertanyaannya itu, yang perlu kita sadari, karena tidak semua orang menyadari kalau Indonesia itu bukan lagi, saya melihatnya Indonesia bukan lagi sebagai negara ketiga dalam konteks power play secara global gitu. Indonesia itu sebetulnya secara diplomasi itu ada di middle player, bukan lagi di bawah middle player. Kalau di atas kita sudah tahu itu negara-negara yang punya hak veto di PBB. Kemudian middle player itu kalau lihat di kawasan Asia Pasifik ada misalnya Australia dan yang lain, Selandia Baru. Tanpa kita sadari sebetulnya Indonesia itu ada di middle player gitu. Misalnya kalau kita lihat konflik-konflik atau hal-hal yang berhubungan dengan kawasan Asia Pasifik yang dibahas di forum-forum regional, di misal katakan itu ASEAN, Indonesia tuh punya peranan yang sangat penting di sana, diperhitungkan sekali. Krusial gitu. ya. Krusial. Terus di forum-forum kawasan yang lain di Pasifik, misalnya Pacific Island Forum, Melanesian Spearhead Group, Indonesia diundang di sana sebagai dialog partner. Artinya apa? Artinya kalau diundang sebagai dialog partner, tawaran Indonesia apakah diterima atau tidak itu urusan kedua. Nah, yang pertama adalah sudah diundang, duduk semeja dan berbicara. Nah, artinya kehormatan itu sudah diberikan, gitu. Nah itu yang perlu kita sadari, kita ingat itu dari perspektif pandangan hubungan internasional ya. Nah, kemudian yang lain, kalau kita lihat lagi dalam forum-forum internasional, Indonesia punya peranan yang sangat luar biasa. Terus kembali lagi ke pertanyaan, maaf, kalau boleh diulang lagi pertanyaannya. Kira-kira setelah tahun politik 2024, Iya. kira-kira ada calon-calon yang
punya kapasitas untuk meningkatkan Indonesia lagi. Nah, sangat menarik ini. Yang saya lihat itu adalah, saya melihat secara objektif. Memang setiap warga negara kita harus punya pilihan. Siapa capres yang kita idolakan, kita idealkan gitu. Tapi saya lebih berpegang seperti saya pendapat dan sangat setuju dengan pandangannya Prof. Magnus Suseno. Ya, Romo Magnus bilangnya begini. Pilpres itu bukan untuk memilih siapa yang terbaik, tapi untuk menghindari yang terburuk memimpin, gitu, atau yang terburuk terpilih, gitu. Saya setuju dengan statement Prof. Magnus. Tapi ada tapinya. Untuk saya secara pribadi, saya melihat dari 3 calon yang ada, Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar, tiga-tiga punya keunikan tersendiri. Yang membedakan satu, apa itu? Bagaimana mereka susun kabinetnya aja. Karena bukan mereka yang kerja itu kabinet. Iya. Pak Jokowi itu misalnya sekarang, semua orang itu berikan aplaus sama Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi yang kerja, itu kabinetnya yang kerja. Menteri-menterinya ya. Menterinya yang kerja. Kalau menterinya malas tahu, mana ada reputasi Pak Jokowi sebaik sekarang. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya itu sangat subjektif. Setiap presiden atau setiap kepala negara itu punya keunikan tersendiri. Sekarang itu adalah bagaimana caranya presiden dan wakil presiden terpilih sepintar-pintar dan sebijak-bijaknya memilih kabinetnya. Siapa yang capable gitu. Dan kalau kita lihat, kita melihat dari, mungkin kita melihatnya meritokrasi ya. Kalau berdasarkan siapa yang capable atau siapa yang punya kemampuan untuk memimpin di kementerian atau lembaga sektor negara yang sudah ada, itu saya pikir negara nanti baik. Ya, kita akan lebih baik lagi dari sekarang gitu. Kalau bicara persoalan maju, masih belum, terlalu jauh. Untuk maju sampai di titik maju, itu belum. Indonesia masih ada ketimpangan ini. Iya. Antara Pulau Jawa dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Tanah Papua, masih ada ketimpangan yang begitu luar biasa. Untuk mencapai negara maju itu perlu berdasarkan masalah di dalam dulu. Kita bisa saja dan berbangga diri berbicara di forum-forum internasional, tapi kalau dalam negeri saja belum bisa dibereskan, itu tidak bisa disayangkan. Terus yang kedua, apakah kita bisa? Bisa mencapai itu, menunjukkan kedaulatan kita sebagai negara maritim yang sangat kuat, tidak bisa diganggu-gugat. Bisa itu, tergantung presidennya mau menyusun kabinet seperti gimana, terlepas siapa itu dia. Kalau narasi yang dimainkan bahwa kandidat ini seperti ini, kandidat ini seperti ini, kandidat ini seperti ini, kita harus ingat bahwa di dalam suatu negara, presiden yang terpilih itu dia seorang individu yang ditunjukkan untuk menduduki jabatan kepresidenan. Ingat bahwa di situ ada sistem begitu. Dia secara individu boleh begitu, tapi dia masuk ke sistem pasti beda lagi. Gitu. Nah, ini yang kita harus lihat. Makanya saya sih lihatnya gini. Siapapun presiden yang terpilih, fine untuk saya. Fine. Tapi yang akan membedakan adalah komposisi kabinetnya ini, orang-orangnya gimana. Siap. Jadi menteri dalam hal ini kalau kita bicara persoalan maritim, ya menteri kelautan, menteri perikanan, gimana? Itu sangat menentukan. Kemudian Panglima Angkatan Lautnya, jadi Kepala Staf Angkatan Lautnya, prospek visi misinya seperti gimana, atau panglimanya gimana dalam sisi ini dari sisi pertahanan ya. Kemudian Menteri Pertahanannya siapa? Wah, ini sangat menentukan ini. Apakah orangnya itu orang yang punya visi ke depan, yang benar-benar cara berpikir untuk out of the box atau tidak, atau yang berpikirnya secara normatif biasa-biasa saja. Nah, ini kan perlu kita bergumul bersama lagi. Kalau itu kan hak prerogatifnya presiden terpilih ya. Jadi sebenarnya untuk lebih Indonesia menunjukkan taringnya sebagai negara istilahnya primadona gitu ya, negara yang diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik ini, dalam menyambut tahun 2024, presiden yang nanti terpilih juga harus benar-benar
memilih dan memilah siapa orang-orang terbaik, pembantu-pembantu terbaik untuk bisa membantu menyelesaikan program-programnya gitu ya Bang. Pertanyaan terakhir, dan saya rasa bisa dibilang closing statement dari Bang Lawrence sendiri. Kira-kira melihat konsep keamanan yang ada di Asia Pasifik sendiri, kalau kita kaitkan dengan sistem intrusif, harapan Bang Lawrence ke depannya untuk kawasan ini tuh seperti apa? Kawasan ini harus menjadi seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh elit-elit negaranya atau seperti apa? Kalau harapan ke depannya untuk Asia Pasifik ini, tapi sebelum saya lanjut itu, ketika kita tadi bahas terkait dengan siapa presiden yang terpilih, saya memberikan acknowledgement kepada kerja-kerja Ibu Retno yang luar biasa. Siap, ya. benar, itu Wah, memang sangat luar biasa. 10 tahun ini tetap dipertahankan dan kinerja yang sangat luar biasa dari Ibu Retno ya Pak. iya. Itu saya melihat beliau itu sebagai figur yang inspiratif buat para diplomat muda. Kalau kami ini kan akademisi. Oke, cool. Kemudian harapan untuk negara-negara yang pasti setiap negara itu punya aspirasi. Aspirasi itu lahir karena realita yang ada. Apakah realita itu realita yang ada itu misalnya begini, realita yang menyayangkan atau tidak itu. Contohnya gini, setiap negara punya struggle, realita yang ada, dia sedang mengalami masalah sosial, atau dia sedang mengalami masalah ekonomi, atau dia sedang mengalami masalah kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah itu kan, itu akan menghasilkan suatu pergumulan. Nah, ketika ada pergumulan itu, dia kemudian akan mencari bagaimana dia mencari bantuan itu, gitu, atau bagaimana dia membangun hubungan untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, jadi ya, kita juga tidak bisa menyangkali kalau setiap negara-negara, misalnya negara tertinggal, itu akan diintervensi oleh negara-negara superpower. Nah, negara superpower punya kekuatan finansial, kekuatan persenjataan, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Gitu. Jadi negara-negara Asia Pasifik yang perlu dipikirkan itu adalah kalau kita melihat dulu tantangan yang ada di depan kita itu apa. Yang pertama adalah climate change, perubahan iklim. Ini di Asia Pasifik. Di Pasifik, karena beberapa negara ini sudah mengalami mereka air laut kan sudah mulai menutupi nih pulaunya. Jadi mereka harus bermigrasi ke pulau yang lain, ke negara yang lain. Gitu. Jadi ini menjadi struggle secara kolektif negara-negara Pasifik. Yang berikut, isu ketidakadilan yang ada. Ini kan perlu disuarakan. Jadi injustice yang ada, para penyelenggara negara harus melihat tujuan sesungguhnya daripada pembentukan negara itu apa. Itu harus disadari. Kemudian yang berikut, yang kalau secara ringkas saya ingin sampaikan itu adalah aspek SDGs, Sustainable Development Goals, yang didorong oleh United Nations atau yang sudah diformulasikan sebaik itu perlu direfleksikan kemudian diimplement atau diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Dan kebijakan itu tidak bisa jadi kebijakan saja, tapi harus diimplementasikan di dalam tindakan nyata. Itu yang harus dilakukan. Karena kita tidak bisa menyangkal bahwa influence atau pengaruh dari negara-negara superpower itu akan selalu ada. Apalagi Pasifik ini, seperti yang tadi kami bahas di awal, bahwa menjadi battleground negara-negara superpower itu. Sekarang kita perlu ingat bahwa syukur Indonesia itu negara yang berdaulat dari laut, darat, dan udara. Makanya negara-negara superpower itu mempertimbangkan ketika mengganggu Indonesia. Indonesia juga secara ideologis punya peranan yang sangat penting, karena Indonesia itu menjadi gatekeeper. Nah, ini harus diingat ini. Jadi gatekeeper, jangan sampai secara ideologi itu ideologi komunis
dari misalnya pengaruh dari Tiongkok itu turun ke wilayah Pasifik. Nah, jadi benteng pertahanannya itu ada di Indonesia. Nah ini blok barat juga mikirkan 2 kali lipat ini. Wah jangan ganggu nih, bahaya. Kalau nanti diganggu, Indonesia punya histori. Kalau pernah punya hubungan relationship dan pernah persenjataan dibantu oleh Rusia. Iya. Dan Indonesia punya hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok secara ekonomi. Ya secara mungkin militer banyak bantuan datang dari US. Secara ekonomi banyak dari Tiongkok. Nah ini kan ini situasi yang sangat menantang dan sangat unik untuk kita. Dan Indonesia juga punya kebijakan politik yang non-blok. Jadi dia bisa manuver ke sana ke sini. Itu kayak yang luar biasa. Terus hal lain yang perlu kita ingat adalah misalnya konflik Ukraine dengan Rusia. Bayangkan, sebelum presiden lain mengunjungi Ukraine dengan Rusia, Presiden Jokowi ke sana gitu. Oleh Presiden Indonesia yang pergi ke sana memperdamaikan mereka. Artinya modal itu kan sudah ada gitu. Tinggal kita atau presiden berikutnya melanjutkan itu yang sudah ada. Atau kalau yang belum maksimal, dimaksimalkan lagi. Terus sebagai closing statement ya, closing statement kalau dari saya adalah untuk mahasiswa hubungan internasional, yang pertama terutama untuk yang di UKI, program HI-UKI itu sudah go internasional gitu. Kita sudah akreditasi internasional. So kita itu harus bisa dengan free, merasa bebas untuk mengekspresikan pikiran-pikiran yang brilian. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi tentang kawasan atau tentang global. Seperti tadi kita bahas, misalnya terkait dengan climate change atau perubahan iklim. Ini kan isu secara kolektif yang perlu kita berpikir bersama. Kita bisa memberikan kontribusi pikiran yang baik kalau kita mempersiapkan diri, sudah belajar. Nah, jadi yang pertama harus belajar yang sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika kita berbicara tuh pembicaraan kita berbobot gitu, orang ini. Kemudian yang berikut kepada pemirsa yang nonton ya, siapapun dia, terlihat apapun itu status sosial, menjadi tanggung jawab kita adalah bahwa isu misalnya selain climate change, lingkungan hidup, kemanusiaan itu harus menjadi tanggung jawab kita secara kolektif. Kemudian berhubung tahun depan juga akan menjadi pesta demokrasi, so pastikan pilih anggota legislatif di tingkatan kabupaten atau provinsi atau pusat yang betul-betul punya kapabilitas. Jangan karena popularitas, tapi kapabilitas. Karena negara ini tidak membutuhkan orang yang populer, tapi butuh orang yang punya kapabilitas untuk membawa negara ini menuju ke lebih baik lagi, menuju masa depan lebih baik lagi. Itu cita-cita para pejuang yang mendirikan negara atau bangsa ini. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Lawrence dalam diskusi kita kali ini mengenai analisis yang kita sematkan di kawasan Asia Pasifik, khususnya kita melihat sistem intrusif, kehadirannya di sana memang sudah sangat kuat di sana ya. Dan memang kalau kita bicarakan tentang sistem intrusif ini nggak akan selesai-selesai nih Bang, karena pendalamannya, pembahasannya akan sangat mendalam. Tapi terima kasih sekali lagi Bang Lawrence sudah jadi narasumber kami di saat ini. Semoga video yang ini bisa menjadi sarana edukatif khususnya bagi anak-anak muda untuk bisa mempelajari dinamika yang terjadi di kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam melihat sistem intrusif. Selamat siang, terima kasih.